Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul qahar, al-alimul ghaffar, yakhluqu man yasha'u wa yakhtar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Masjid At-Taubah dengan bahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, dan di mana pertemuan kita terakhir yaitu tentang babu taubah, bab tentang perintah untuk bertaubat. Dan ketika itu kita sampaikan tentang syarat-syarat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi tentang syarat-syarat di dalam seorang yang bertaubat. Kemudian setelah itu beliau pun melanjutkan di dalam membahas atau menyampaikan dari ayat-ayat Al-Quran perintah untuk segera bertaubat, dan perintah di dalam kita untuk memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan dibaca kembali. Telah jelas dari Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' umat tentang wajibnya taubat. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Allah berfirman, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Wa qala ta'ala, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Allah berfirman, dan hendaklah kalian minta ampun kepada Rabb kalian dan bertaubat kepadanya. Quran Surat Hud ayat ketiga. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang dilindunginya. Ya. Ya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin setelah menyampaikan tentang babu taubat, kemudian beliau membawakan dalil-dalil dari Al-Quran. Kemudian setelah itu beliau baru menyampaikan dalil-dalil dari hadis Nabi SAW.
Dan ini sudah menjadi kebiasaan para ulama dahulu. Ketika mereka menerangkan suatu bab di dalam suatu ilmu, mereka mendatangkan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi. Diawali dengan pembahasan judul, kemudian yang keduanya membawakan dalil-dalil dari Al-Quran, kemudian dalil-dalil dari Sunnah Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena ini adalah sebagai dasar, sebagai pokok di dalam agama Islam adalah dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sehingga aneh ketika ada orang hari ini yang alergi dengan dalil. Sampai ini dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil. Kalau bukan dengan dalil, terus kita mau dasari agama kita dengan apa? Begitu pula di dalam apa? Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, beliau Imam An-Nawawi setelah menerangkan tentang taubat, maka beliau pun membawakan dalil dari Al-Quran dalam surat An-Nur ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bertobatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian dalil yang keduanya dalam surat Hud ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi, dan hendaklah kalian banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bertaubat. Banyaklah oleh kalian untuk beristighfar dan bertaubat. Kita itu butuh ampunan gak sih jamaah? Butuh ampunan gak? Butuh. Ya. Kita sangat membutuhkan ampunan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa-dosa yang sudah kita lakukan itu banyak. Baik itu dosa-dosa yang kita lakukan dengan tangan kita, dengan lisan, ataupun dosa seseorang yang dia lakukan dengan apa? Dengan pendengarannya atau matanya, atau dengan anggota badan yang lainnya. Tentunya dalam setiap waktu kita banyak melakukan dosa. Bahkan Rasul pun mengatakan di dalam hadisnya, kullu bani adama khatta'un, dan setiap dari anak Adam itu banyak melakukan dosa dan kesalahan. Siapa anak Adam ini? Ya kulo kali panjenengan. Maknanya apa? Bahwa kita memang banyak melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, sehingga dalam ayat yang mulia ini Allah perintahkan banyak bertaubat, banyak beristighfar. Karena kita membutuhkan ampunan. Dan dosa yang kita lakukan itu pengaruhnya bukan hanya di dunia, tetapi juga sampai hari kiamat. Dan dosa yang kita lakukan itu pasti ada efek. Dosa yang kita lakukan itu enggak ada yang namanya gratisan. Kenapa? Karena dosa itu, dosa yang kita lakukan ada pengaruh. Pengaruh apa? Di dalam kehidupan di dunia, sebelum nanti di hari kiamat. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Syura ayat yang ke-30, Allah berfirman, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa yang menimpa kalian dari suatu ujian musibah, itu semua karena sebab dari ulah kalian. Apa maknanya ulah kalian? Yang telah kalian lakukan dari tangan-tangan, ataupun dari dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga dosa yang dilakukan oleh kita memiliki pengaruh. Ya.
pengaruh di dalam kehidupan. Bahkan ada salah seorang ulama yang mengatakan, innila a'sillaha, sungguh ketika aku berbuat maksiat kepada Allah, fara'a dzalika fi khuluqi dabati wa mraati, aku melihat pengaruhnya sampai kepada dalam kendaraan yang aku miliki dan pasangannya. Jadi ada pengaruh. Mungkin dalam pengaruh yang dilakukan seseorang, apa yang telah dilakukan dari dosa dan maksiatnya, seringkali terjadi keributan di dalam rumah tangga antara suami istri. Biasanya istrinya ini nurut, istrinya biasanya taat, ini enggak. Kok enggak kayak dulu? Mungkin karena dosa yang kita lakukan, karena ada pengaruh. Ketika lagi ribut ngomongnya enggak dikontrol. Apa jenengan mas? Kesini tuh modal kolor doang kok. Ngeri jemaah. Atau mungkin suami pun demikian. Ketika dosa yang dilakukan sehingga menimbulkan pengaruh dalam pasangannya, bisa. Jadi pelit ke istri, mas pengen makan sate kambing mas, kemarin Idul Adha udah makan, Idul Adha lagi, itu pun dari masjid kok. Ini contoh. Kemudian galau hidupnya, padahal semuanya ada. Punya yang dia inginkan dia dapatkan, kehidupannya cukup, ekonominya lancar, tapi hidupnya kayaknya enggak tenang. Hidupnya penuh dengan kegalauan. Itu mungkin bisa karena pengaruh dosa. Sebagaimana tadi Allah sebutkan, jualan bukannya tambah dapat untung, ini malah enggak untung-untung, akhirnya bangkrut. Jangan langsung menyalahkan, emang orangnya enggak tahu barang bagus saja. Tapi mungkin aja karena sebab maksiat yang telah dilakukan oleh kita. Nanem jadi petani yang enggak numpu-numpu, malah gagal panen. Bisa. Kenapa? Karena pengaruh dosa itu yang dilakukan oleh seseorang bisa berdampak di dalam kehidupan di dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam ayat ini untuk kita segera bertobat dan meminta ampunan. Kita banyak dosa enggak jemaah? Banyak pas sedikit. Diam jemaah. Diam itu memang karena banyakan dosa, memang benar-benar enggak punya dosa nih. Tentunya kita dalam dosa yang kita lakukan, kita pengen segera untuk segera diampuni. Kenapa? Karena kita enggak tahu. Dan orang yang sudah bertobat pun belum tentu itu diampuni, belum tentu, kita enggak tahu. Kalau gitu apa gunanya tobat Ustaz? Kita tetap berusaha untuk meminta ampunan, bertobat, walaupun kita tidak tahu apakah Allah menerima tobatnya. Tetapi Allah memerintahkan untuk Untuk banyak bertobat. Wa tubu ilallahi jami'a. Ayyuhal mu'minun, kata Allah dalam surat An-Nur. Orang yang sudah meminta atau seorang yang sudah bertobat belum tentu dosanya diampuni. Sebagaimana orang yang misalnya orang yang pengen punya anak dengan menikah. Apakah setiap orang yang menikah pasti punya anak? Belum tentu. Nah, begitu. Orang pengen kaya, di sana kerja, jualan apa kayak. Apakah orang yang sudah jual bekerja pasti kaya? Juga belum tentu.
Tetapi bukan berarti kita putus asa, karena Allah perintahkan dalam surat Hud tadi ayat yang ketiga, istaghfiru rabbakum, banyaklah kalian untuk meminta ampunan. Dan juga jangan sampai menjadikan putus asa. Umurnya 60 tahun misalnya, ya, kemudian dari muda, ya, jarang sholat, jarang ikut pengajian, baru umur sudah 60 tahun baru sadar, wah kira-kira nih kalau saya tobat sekarang diterima enggak ya? Kenapa? Karena dari muda sampai umur 60 tahun ini jarang ibadah. Wah kayaknya enggak diterima ini. Udahlah tanggung ah. Wah, akhirnya enggak ibadah. Ini namanya orang yang putus asa. Apapun dosa-dosanya, apapun perbuatan yang dilakukan, yang penting ada semangat untuk mencari ampunan. Dan ini juga disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Ada usaha, ada serius di dalam mencari ampunan. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasul bersabda, "Ya ibna Adam, innaka da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali." Wahai anak Adam. Kalau dipanggil anak Adam siapa? Ya kalau kali panjenengan. Jangan langsung nunjuknya tetangga. Ini tetangga paling nih, jarang sholat dia. Nongolnya Jumatan doang dia. Ya, dan jenengan bukan ya Bani Adam, terus Bani siapa? Karena Rasul memanggil adalah apa? Kita, yaitu manusia. Sesungguhnya ketika kalian meminta kepadaku dan mengharapkan ampunan kepadaku, sungguh aku akan ampuni apapun dosanya. Apapun dosanya. Seberapa besar dosanya, kemudian kapanpun melakukan dosa, segera. Kemudian Rasul melanjutkan, "Ya bena Adam, lau balagat dhunubuka ananus samai." Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosa kalian itu ditumpuk, ya, ditumpuk, ananus samai, sampai setinggi langit. Berapa kilometer jemaah? Ya tentunya banyak banget dosa ditumpuk dari dari ya dosa yang dilakukan kepada manusia, dosa yang dilakukan kepada Allah, kemudian ditumpuk sampai setinggi langit. Itu sudah enggak kehitung sudah. Kemudian Summa astaghfartani ghafartu lak. Dan engkau meminta ampunan kepadaku, sungguh aku akan ampuni. Ya bena Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khotoya. Dan seandainya dosa-dosa kalian itu kalau ditimbang seberat bumi. Berapa ton jemaah? Yang enggak tonan lagi, sudah bumi kok. Seandainya dosa-dosa kalian seberat bumi, kemudian summa lakitani la tusyrik bi syai'a, kemudian engkau menghadap kepadaku untuk bertaubat dan engkau tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Sungguh aku akan datang untukmu dengan sesuai dosa-dosamu dengan ampunan. Ketika engkau dosa-dosa yang dilakukan sampai setinggi langit, kami datang membawa ampunan juga setinggi langit. Ketika dosa-dosamu yang kau lakukan ditimbang sampai seberat bumi, aku pun datang untuk memberi ampunan seberat bumi. Yang penting ada semangat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis ini, kita diperintahkan untuk Untuk segera bertobat dan segera meminta ampunan. Kemudian penuh dengan keyakinan. Setelah serius kita bertobatnya, harapan juga. Ada harapan yang kuat, yakin, jangan putus asa.
Orang yang Orang yang putus asa terhadap dosa-dosanya diampuni, itu namanya suudzon. Namanya suudzon kepada Allah. Orang yang suudzon sama ustadz aja sudah nggak benar. Ini Allah Dia suudzonin. Jangan sampai harapan ini hilang. Tetapi orang yang ingin bertobat, yang pertama serius di dalam bertobat, kemudian harapan yang kuat. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Bagaimana? Yaitu dengan meyakini Allah akan mengabulkan. Allah akan menerima tobat yang kita lakukan. Sekarang gini jamaah. Makhluk mana yang paling banyak dosanya? Makhluk mana yang paling banyak melakukan dosa? Itu iblis jamaah. Tahu iblis? Kenal? Ketemu di mana? Iblis ini Allah sebutkan bahwa dosanya kayak apa? Dilaknat benar-benar. Tapi iblis itu dalam dalam meminta berdoa kepada Allah tuh nggak ada yang namanya putus asa. Cuman sayangnya doanya bukan minta diampuni dosanya. Tetapi doanya yang sering dipanjatkan itu berulang-ulang. Dia nggak ada namanya putus asa, itu iblis. Doanya minta dipanjangkan umurnya. Dan ini Allah kabarkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Hijr. Dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-36. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Doanya iblis. Iblis. Ya. Apa doanya? Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umurku ya Allah. Yakin iblis itu dalam doanya dia ada harapan. Ya. Doanya pengen dia dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Kemudian Allah sebutkan ayat setelahnya, qala fa innaka minal mundzirin. Setelah berdoa sekian lama agar umurnya dipanjangkan sampai hari kiamat, maka Allah pun akhirnya mengabulkan. Qala fa innaka minal mundzirin. Engkau termasuk, engkau adalah makhluk yang Allah telah mengabulkan doanya. Apa itu? Dikabulkan umurnya sampai hari kiamat. Itu iblis jemaah. Harapannya kuat. Maka harusnya kita di dalam bertobat itu jangan sampai putus asa. Ya. Iblis saja sampai demikian. Ya, tetapi yang jenengan doanya jangan ngikutin iblis. Ya Allah, panjangkanlah umur saya ya Allah. Khawatirnya dikabulin. Dikabulkan sampai kapan? Hari kiamat. Mau nggak jawab? Umur panjang sampai hari kiamat mau? Nggak mau. Ya, terus umurnya pendek mau? Nggak mau juga. Pengennya yang mana nih jenengan? Ya. Jadi demikian dari doanya doanya iblis Maka kita berdoa apapun yang penting yang penting baik. Doa agar diampuni dosa-dosanya. Ya. Doa agar kita dimasukkan ke surga. Yang penting baik, yang penting manfaat. Dengan doanya khusyuk banget di pojokan masjid, ternyata lagi minta nomor. Nah, ini enggak benar. Ya, sudah benar doanya tapi mintanya Mintanya nomor. Ya. Kemudian juga disebutkan dalam surat Hud tadi, Allah Subhanahu wa taala perintahkan istaghfiru rabbakum. Hendaklah kalian banyak beristighfar, meminta ampunan kepada Allah, summa tubu ilaihi, kemudian kemudian bertobat. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk banyak istighfar. Untuk banyak beristighfar.
Istaghfiru rabbakum, dan banyak-banyaklah oleh kalian untuk istighfar, berzikir. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Hasanul Basri, beliau mengatakan, aktsiru minal istighfari fi buyutikum, perbanyaklah oleh kalian untuk istighfar di rumah. Di rumah-rumah kalian perbanyaklah beristighfar. Jangan kalau sudah di rumah cuman cuman sibuknya ke HP mulu nih. Ya. Apalagi seorang HP itu udah kayak kebutuhan pokok bener nih. Sampai ketemu istrinya aja masih sibuknya sama HP-nya masing-masing. Ya, karena HP sekarang mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Ya, karena sibuk masing-masing. Padahal disebutkan tadi oleh Hasanul Basri menasihati kita untuk banyaklah oleh kalian untuk istighfar. Apalagi ibu-ibu di rumah, waktunya kan cuma nunggu. Waktunya cuma apa? Nunggu suami pulang kerja, nunggu anak pulang sekolah, nunggu masak nasinya mateng, nunggu goreng tempenya mateng. Itu manfaatkan untuk istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya. Daripada waktu kosong nunggu cuma nontonnya sinetron, yang kalau yang pemainnya nangis ikut nangis, pemainnya sedih ikut sedih. Lah mereka sedih nangis dapat duit dan jenengan. Ya. Maka perbanyaklah beristighfar di rumah-rumah kalian, katanya Imam Hasanul Basri. Wa ala mawaidikum, kemudian di tempat kalian mau makan. Maknanya ketika dalam tempat kalian makan, ingat banyak istighfar. Ya. Wa fi turuqatikum, dan ketika kalian di dalam di jalan. Maknanya ketika di jalan pas lagi lampu merah, lagi di lampu merah, pemandangannya kanan kiri depan macem-macem, banyak istighfar. Sambil nungguin lampu hijau, istighfar. Kadang kan kita jarang begitu. Ya, yang ada lama amat nih hijaunya nih. Ya. Lagi macet di jalan, daripada ngerutu marah-marah, udah mendingan banyak istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, kan manfaat. Daripada macet marah-marah, mana nih polisinya, udah macet nggak ada yang ngurus lagi lah. Udah macet panas tambah marah itu. Ya. Kemudian wa fi aswaqikum, dan ketika sedang kalian sedang menunggu dagang kalian, masya Allah. Ya, lagi nunggu pembeli, lagi nunggu orang yang mau beli ataupun orang yang datang, banyak istighfar. Wa fi majalisikum, dan ketika kalian di tempat-tempat kalian ngumpul, wa fi majalisikum, di tempat-tempat kalian bermajelis. Ya, mau rapat RT, sebelum dimulai sambil nungguin tetangga istighfar itu. Ya. Atau mungkin lagi lagi antri, antri macam-macam, yaitu antri beli bensin, atau mungkin antri lagi antri sembako, atau antri lagi ngambil BLT. daripada kita mengucapkan sesuatu yang enggak baik, mendingan banyak istighfar. Apa alasannya? Beliau melanjutkan, fa innakum la tadruna mata tanzilal maghfirah. Karena kita enggak tahu kapan ampunan Allah itu turun. Sehingga kita diperintahkan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala, istaghfiru rabbakum. Banyaklah oleh kalian istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, karena kita enggak tahu kapan ampunannya itu turun. Ya. Kita enggak tahu kapan Allah menurunkan ampunannya, sehingga kita diperintahkan untuk banyak-banyak meminta ampunan.
untuk banyak meminta ampunan. Kemudian ayat yang ketiganya yang beliau bawakan dalam surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman. Ketika dalam Al-Quran itu banyak kalimat yang menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, itu sangat banyak jemaah. Sering kita baca, sering kita dengar, tetapi sering kali kita melalaikan. Katanya sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan ketika Allah memanggil kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ketika Allah memanggil kalian dengan ya ayyuhalladzina amanu, pasang telinga, buka mata. Apa maknanya? Karena setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu cuma ada dua. Cuma ada berapa? Dua. Pertama adalah setelah panggilan iman itu perintah yang memberikan manfaat dan pahala yang besar. Yang keduanya, kalau itu larangan, pasti larangan itu mendatangkan mudarat dan dosa besar. Cuma dua. Dan sekarang Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8 tadi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi, bertobatlah kalian kepada Allah. Bertobatlah kalian kepada Allah. Kemudian taubatan nasuha, tobat yang benar-benar. Apa di antara seorang yang ingin bertobat dengan sebenar-benar tobat? Maka jauhi perbuatan kesyirikan. Kenapa demikian? Karena tadi Rasul menyebutkan ketika seorang dia membawa dosa setinggi langit, ditumpuk dosa sampai setinggi langit, atau yang ditimbang sampai seberat bumi, Allah akan mengampuni. Kemudian apa? Ya, dalam hadisnya la tusyrik bi syai'a, ketika engkau tidak menyekutukannya. Berarti di antara syarat bertobat itu bukan hanya sekedar dia meninggalkan perbuatan buruknya, tetapi ada syarat yang lain untuk meninggalkan perbuatan kesyirikan. Maka tubu ilallahi taubatan nasuha, maka taubat yang sebenar-benarnya adalah dengan berusaha meninggalkan perbuatan kesyirikan. Kenapa? Karena dosa syirik ini tidak diampuni sampai benar-benar dia bertaubat. Ya. Dan ini Allah kabarkan dalam Al-Quran, dalam surat apa? Disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabarkan bahwa Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Jadi ada dosa yang tidak diampuni sampai benar-benar dia meninggalkan dosa-dosa tersebut. Ya. Kenapa? Karena ini adalah perbuatan dosa yang paling berat. Dosa yang paling berat. Ya. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Setelah dia bertobat, maka ada usaha untuk melakukan amalan-amalan yang terbaik. Setelah seorang dia berusaha bertobat, ada usaha untuk melakukan amalan-amalan soleh. Bukan sekedar saya sudah tidak melakukan perbuatan yang haram, selesai. Tetapi ada setelah meninggalkan perbuatan yang haram, dia lakukan perbarui dengan amalan-amalan soleh. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Toha. Dalam surat Toha ayat yang ke-82. Surat apa? Surat Toha ayat 82. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila saliha tsumma ihtada.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inni laghaffarun, sungguh aku pasti mengampuni. Sungguh aku adalah Al-Ghaffar. Al-Ghaffar itu adalah maknanya yang maha pengampun. Kalau manusia ngampuni tapi bukan maha. Manusia memaafkan tapi bukan maha pemaaf, bukan. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah sebutkan, wa inni laghaffarun, sungguh pasti aku akan ampuni. Kenapa? Nama di antara nama Allah adalah Al-Ghaffar. Ya. Maknanya apa? Siapapun yang berdoa, bertobat kapanpun dosanya apa, Allah akan mengampuni. Ketika benar-benar bertobat, sebesar apapun dosanya. Beda dengan manusia. Kalau manusia, kesalahan pertama mungkin dimaafkan. Kesalahan yang kedua, oh nanti dulu. Karyawan kerja, ya, kemarin habis mecahin jendela, majikannya udahlah nggak apa-apa, nanti kita ganti. Satu hari setelah itu mecahin apa? Mecahin kaca mobilnya. Mecahin mobil kemarin sudah mecahin apa? Jendela. Udahlah, sambil agak berat dikit gitu kan. Udahlah, saya maafkan. Hari yang ketiga mecahin apa? Mecahin piring satu losin. Wah, pecat aja lah. Kenapa? Itu manusia begitu. Ya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun. Apapun dosanya, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, Allah akan mengampuni selama kita benar-benar bertaubat. Dan kapanpun kita mau bertaubat, enggak itu malam, entah itu siang, pagi, sore, diterima dengan serius. Yang penting kita serius di dalam bertobat. Enggak kenal waktu. Bayangkan kalau seandainya kita mau tobat, ada jam terima tobat. Ya. Kayak jenengan mau periksa. Ya. Maaf, jam prakteknya nanti sore, jam 8 sampai jam 10. Sekarang tutup. Bayangkan kalau tobat kita itu seperti itu. Mau tobat ada jam apa? Terima tobat. Ya. Sebelum waktu diterimanya tobat meninggal. Ya. Tetapi Allah itu menerima kapanpun, siang, malam, pagi, sore. Enggak ada yang namanya apa? Ya, jam praktek. Begitu. Makanya disebut Laghaffarun. Sungguh Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah Al-Ghaffar. Kenapa disebut dengan Al-Ghaffar? Dosa-dosa apapun, seberat apapun, ketika benar-benar bertaubat, kemudian kapanpun. Ya. Untuk siapa? Liman taba, kata Allah. Ya. Untuk orang yang bertobat. Memang benar-benar bertobat. Enggak cukup sampai di sana, wa amana, dia meyakini, dia beriman Allah akan mengampuni. Jangan putus asa. Ya. Jangan sampai putus asa. Ya. Kemudian wa amila shaliha, dan beramal soleh. Dan beramal soleh. Summah tada, maka pasti dia mendapatkan hidayah. Pasti dia mendapatkan hidayah. Nah, kita adzan dulu ya jemaah. Nanti kita lanjutkan sedikit lagi. Ya, kita lanjutkan kembali jemaah. Satu hadis setelah kita membaca ayat-ayat tadi, hadisnya yang nomor 13. Dari Abu Hurairah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar pada Allah dan bertaubat kepadanya 70 kali lebih dalam sehari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jemaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an.
Setelah beliau membawakan dalil-dalil dari Al-Quran, yang keduanya sekarang dari hadis Nabi tentang bab taubat, bab tentang taubat. Dibawakannya hadis yang pertama adalah riwayat Imam Al-Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah yang nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar, dikenal dengan Abu Hurairah. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul bersabda. Aku mendengar Rasul menyampaikan kepada kita, menyampaikan kepadaku. Apa itu? Sabdanya, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, Rasul bersumpah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari lebih dari 70 kali. Istighfarnya dan bertaubatnya Rasul dalam sehari itu lebih dari 70 kali, jemaah. Beliau adalah manusia sebaik-baik para nabi dan rasul, manusia terbaik, manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah ampuni dosa-dosanya, manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebaikan dengan janji-janjinya nanti pada hari kiamat dengan diampuni dosa-dosanya dan orang yang pertama kali masuk surga. Dalam keadaan demikian, apalagi kita, ya, kita yang jamin surga siapa? Ya, yang jamin kita masuk surga siapa? Siapa yang telah menjamin kita nanti di hari kiamat dapat kapling surga yang mana? Gak ada yang pernah menyampaikan kepada kita. Bayangkan kalau seandainya kita yang sudah diampuni gaya Rasul dosa-dosanya, mungkin kita malas ibadahnya. Betul jemaah? Pak, kok nggak ngaji Pak? Ngapain ngaji? Sudah diampuni dosanya kok. Kalau kita mungkin begitu. Tetapi ini Rasul, bayang Rasul sudah diampuni dosanya, diberikan nikmat-nikmatnya, dijamin. Tetapi Rasul mengatakan, demi Allah, Rasul bersumpah. Sekarang Rasul itu disebut Rasul nggak pernah bohong. Orang kalau sudah nggak pernah bohong, bahkan dicuri dengan Al-Amin. Kalau ngomong apa, dipercaya. Lah sekarang sudah jujur dan bersumpah lagi. Ya, bahwa beliau apa? Ya, manusia yang dalam setiap harinya banyak bertaubat dan beristighfar. Apa maknanya? Rasul sedang mengajarkan juga kepada umatnya, jangan sampai karena sudah merasa amalannya banyak kemudian lupa, kemudian lupa diri. Karena sudah semangat ibadahnya, sudah haji berkali-kali, umrah sudah bolak-balik, bosan mungkin. Kemudian seakan-akan sudah di atas angin. Apa di atas angin jemaah? Bukan naik pesawat, bukan. Seakan-akan ini kayaknya ya sudah pantas saya mendapatkan kenikmatan dengan diampuni dosa-dosa. Siapa yang jamin? Wong ibadahnya saja nggak ada yang ngabarin kalau diterima, betul? Pernah jenengan setelah sholat kemudian ada bisikan dari malaikat, Pak, tadi jenengan sholat maghribnya diterima, selamat. Pernah? Nggak pernah kita. Kenapa kita malas untuk bertaubat dan beristighfar? Sedangkan Rasul yang jelas Allah telah mengampuni dosa-dosanya, Rasul semangat, dan dalam rangka juga Rasul mengajarkan kepada umatnya. Dan mengajarkan kepada umatnya.
Kemudian juga wal iktsaru minal istighfari wa taubat fa innal abda. Karena sesungguhnya manusia itu ya banyak melakukan kesalahan. Sehingga untuk menyadari perbuatan yang telah dilakukan, ingat, kita pasti akan dikembalikan, kita pasti akan kembali kepada Allah. Sehingga dengan kita dengan mengingat itu, apa yang sudah kita persiapkan. Gak usah nunggu nanti tobatnya, nanti. Kapan Pak? Karena kalau udah umur 60 tahun. Siapa yang jamin sampai umurnya 60 tahun? Nantilah ibadahnya semangat kapan? Kalau Ramadan. Siapa yang jamin umurnya sampai Ramadan? Karena setiap kita tidak ada yang mengetahui kecuali Allah tentang sampai mana kita, ya, umur kita dan apa yang sudah kita lakukan. Bayangkan seandainya pas lagi berbuat maksiat kemudian malaikat mau datang. Ya, bayangkan seandainya pas lagi berbuat maksiat kemudian malaikat mau datang. Apa yang sudah kita siapkan? Mau kita tolak? Jangan sekarang Mas. Kapan? Sebulan lagi J. Memang tukang kredit apa? Ya. Malaikat maut mau ditawar. Enggak bisa. Ya, tidak bisa. Ya udah saya minta 1 hari, enggak bisa. Ya. Jangankan 1 hari, 5 menit enggak bisa. Maka jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ingat bahwasanya orang-orang yang telah mendahului kita, orang-orang yang telah meninggal dunia, pengen bertobat seandainya dia masih hidup. Tetapi itu karena apa? Karena telah didahului dengan kematian, sehingga apa yang telah dia inginkan itu tidak bermanfaat. Maka pelajaran bagi kita, mumpung masih diberikan kesempatan hidup, mumpung masih diberikan nafas, mumpung kita masih diberikan keamanan, kesehatan, dan kemudahan untuk kita bertobat dan beramal soleh, maka gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan akan datang dengan masih di dalam ya hadis-hadis Nabi SAW. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.